Shalom anak ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kamu yang ada di rumah. Semoga kamu dalam keadaan sehat, luar biasa. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semoga kamu di rumah tetap dalam keadaan semangat ya. Sebelum masuk materi, kita berdoa dulu. Lipat tangan kamu. Terima kasih Bapak buat hari ini kami sangat bersuka cita sebab Bapak memberikan kami nafas kehidupan. Bapak pelihara kami Bapak sampai saat hari ini. Dan hari ini kami mau belajar mengikuti pelajaran kami. Berkati kami Tuhan, kami yang ada di rumah atau kami yang ada di sekolah, berkatilah kami Tuhan. Agar pembelajaran kami semakin bermanfaat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatannya dan kiranya pelajaran ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan berkati. Ampunkan kesalahan kami Tuhan dan ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan belajar lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak ibu kelas 4 dalam pembelajaran agama Kristen hari ini kita belajar tentang seorang yang disembuhkan oleh Tuhan. Nah, sebelum masuk pada materi, kamu jangan lupa untuk membuka buku kamu halaman 51, oke, 51 dan buka Alkitabnya Markus, buka Alkitabnya Markus 10 ayat 46 sampai 52, oke. Kira-kira dari penjelasan ibu sebelum masuk pada materinya, kita baca dulu tujuan pembelajarannya. Nah, sudah mempelajari video pembelajarannya, berarti sudah tahu dong apa yang akan kita bahas hari ini. Ya, kamu benar. Kira-kira dari gambar ini kita membahas apa ya? Iya, Bartimeus. Benar. Dari materi hari ini kita membahas pokok materinya, yaitu Yesus sanggup menyembuhkan. Kamu tahu kan kalau Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, dimulai dari penyakit kusta, demam, yang tidak dapat berjalan bisa berjalan. Bahkan hari ini kita belajar tentang seorang pengemis buta yang disembuhkan Tuhan. Dan bahkan orang yang mati bisa dibangkitkan, yaitu Lazarus. Nah, masuk kepada pokok materi, kita belajar tentang Bartimeus disembuhkan. Kita simak ya video berikut ini. Yesus telah banyak melakukan berbagai mujizat, mulai dari mengusir setan, mengendalikan alam, membangkitkan orang mati, hingga menyembuhkan orang sakit seperti Bartimeus, si pengemis buta. Dalam video ini kita akan melihat lebih dalam tentang kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus. Bukan hanya tentang betapa ajaib mujizat itu, tapi bagaimana sikap seorang Bartimeus, si pengemis buta. Kisah ini dimulai ketika Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka. Dan salah satu dari orang banyak itu adalah Bartimeus, si pengemis buta yang duduk di pinggir jalan. Ketika Bartimeus mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Yesus pun akhirnya mendengar seruan Bartimeus dan memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dalam bagian awal ini, kita belajar untuk terus berseru kepada Tuhan walau dunia atau orang-orang sekeliling kita menyuruh kita untuk diam. Karena Yesus akan selalu mendengar seruanmu. Ketika Yesus memanggilnya, Bartimeus menanggalkan jubahnya untuk menghadap Yesus. Berbeda mungkin dengan kita sekarang, ketika Yesus memanggil kita untuk melayani di gereja misalnya, mungkin kita masih membawa jubah kita berupa jabatan, kekayaan, atau sifat buruk kita. Kemudian Yesus bertanya kepada Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Permintaan Bartimeus terlihat masuk akal, tapi kalau melihat statusnya sebagai pengemis buta yang dipinggirkan masyarakat, untuk melihat saja belum cukup. Seharusnya dia menggunakan kesempatan ini untuk meminta kekayaan, jabatan, bahkan kekuasaan agar tidak dianggap rendah lagi.
Adakah dari kita yang tidak meminta secara berlebihan seperti Bartimeus? Mendengar permintaan Bartimeus, Yesus kemudian berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu Bartimeus sembuh dan bisa melihat. Di sini kita belajar bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Ya, hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus. Iman Bartimeus adalah percaya bahwa Yesus dapat menyelamatkannya. Pada bagian akhir kisah ini, ditulis bahwa pada saat setelah Bartimeus disembuhkan, ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ternyata Bartimeus adalah orang yang tahu berterima kasih. Bukannya pergi mencari pekerjaan yang lebih layak karena sudah bisa melihat, dia malah pergi mengikut Yesus. Inilah 5 hal yang bisa kita pelajari pada seorang pengemis buta, Bartimeus. Kisah ini menjadi gambaran ideal bagaimana seorang manusia berseru meminta pertolongan, diselamatkan, dan akhirnya hidup baru di dalam Kristus. Jadi adakah kita memiliki sikap seperti Bartimeus? Yang semakin keras berseru kepadanya ketika dunia menyuruhmu diam? Yang meninggalkan jubah kebanggaan untuk datang kepada Yesus? Yang tidak meminta berlebihan tapi menurut kesanggupannya? Yang memiliki iman percaya kepada Yesus? Yang mengikut Yesus sebagai bentuk syukur karena telah diselamatkan? Mari sama-sama kita merenungkannya. Dari video yang sudah Ibu layangkan atau yang sudah kamu simak, semoga dalam video ini kita lebih lagi diajak untuk datang ke hadirat Tuhan. Nah, kita ulas kembali ya, dalam video dikatakan bahwa banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Salah satunya seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus. Bartimeus percaya kalau Yesus sanggup menyembuhkannya. Orang buta saja percaya, apalagi kita yang melihat dengan seutuhnya. Nak, kamu harus semakin percaya dengan imanmu. Nah, kisah Bartimeus ini mengingatkan kita untuk datang kepada satu-satunya yang bisa menyembuhkan sakit dan penyakit kita. Bartimeus contohnya. Bartimeus datang dengan berkata, "Yesus anak Daud, kasihani aku." Iya, dengan suara keras lagi untuk kedua kalinya dia berkata, "Anak Daud, kasihanilah aku." Wow. Dan Yesus pun melihat dan mendengar ke arah suara keras itu. Lalu Yesus bertanya kepada pengemis buta itu atau Bartimeus. Apa katanya? Dengan lemah lembut Yesus berkata, "Apa yang engkau ingin aku lakukan untukmu?" Yesus menanyakan kembali. Ya, walaupun sebenarnya dia tahu permasalahannya, tapi Yesus mau kita membuka diri kita, membuka dengan perkataan kita apa sebenarnya yang mau kita inginkan. Sama seperti kita berdoa kan, Nakku? Iya. Tuhan sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan, tapi Tuhan ingin mendengar suara kita setiap saat. Sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Daud, maksud ibu ketika Tuhan berkata kepada Bartimeus, "Apa yang engkau ingin aku lakukan untukmu?" Bartimeus berkata, "Aku ingin agar aku dapat melihat." Iya, sebenarnya sudah tahu ya. Iya. Lalu Yesus pun berkata, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Wow, sungguh luar biasa. Iya, Yesus tidak memberikan obat, Yesus tidak menyuruh kita untuk istirahat, Yesus juga tidak menyuruh kita untuk pergi ke dokter atau pergi ke tempat yang lain. Tapi Yesus mau menguji hati kita seperti menguji hati Bartimeus. "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Seketika itu juga mujizat terjadi. Bartimeus pun bisa melihat. Sungguh hebat Tuhan kita. Ya kan anak ibu? Nah anak ibu, kesimpulan dari video hari ini yaitu ataupun dari pembelajaran hari ini, datanglah kepada Yesus karena Yesus sanggup menyembuhkan. Yang kedua, kisah Bartimeus mengingatkan kita bahwa Yesus benar-benar sanggup memulihkan keadaan kita dengan kita datang dan berserah kepadanya. Dan yang ketiga,
Bartimeus mengingatkan kita bahwa jika kita sudah mengaku bahwa Allah Yesus itu adalah Tuhan kita, maka Tuhan pun pasti mengakui kita dan bahkan mengasihani kita seperti kisah Bartimeus. Dan yang berikutnya, kamu juga bisa membaca buku kamu halaman 51 dan 53 bahwa kita bergantung kepada Allah karena Yesus sanggup menyembuhkan kita. Kamu pelajari lagi ya nak, dan baca berikutnya Alkitabnya Markus 10 ayat 46 sampai 52. Oke nak Ibu, semoga materi hari ini lebih bermanfaat lagi dan kamu semakin dikuatkan Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan doa. Doa Bapa kami, kita sama-sama mengucapkannya, yang kamu yang ada di rumah ataupun yang di sekolah kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu anak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.